Salam, Tuhan Yesus dan berkati. Firman Tuhan pada hari ini, Rabu, tanggal 23 Juli 2025, yang saya ambil dalam firman Tuhan 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Naaman Panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan Tuhan dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, tetapi orang itu seorang pahlawan, tentara sakit kusta. Ayat yang ke-27, tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cintakan Tuhan Yesus Kristus, ya, firman Tuhan menjumpai kita semua, khususnya pada hari ini, Rabu, tanggal 23 Juli 2025, di 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama. Naaman Panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan Tuhan. Jadi Naaman ini adalah orang yang terpandang di hadapan Tuhan, karena dia sakit kusta, dan tidak ada yang menyembuhkannya. Ya, tetapi ada seorang Nabi Elisa di Israel bisa menyembuhkannya. Ya, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Jadi Naaman ini seorang pahlawan sakit kusta, saudara. Ya, dia berobat di mana-mana tidak sembuh, padahal orang kaya. Ya, tidak ada kesembuhan. Tetapi karena dia ingat, ya, karena tidak ada kesembuhan, dia cari jalan keluar. Ketemulah Elisa, tapi dia menulis surat dulu kepada Raja Israel, tolong sembuhkan penyakit kusta. Marahlah Raja Israel, engkau mencari gara-gara kepadaku. Terdengarlah berita itu kepada Elisa. Elisa kasih tahu Raja Israel, biarkanlah dia datang kemari, supaya dia tahu bahwa di Israel ada Allah yang menyembuhkan penyakit itu. Ayat yang ketiga, berkatalah gadis itu kepada nyonya, sekiranya Tuanku menghadap Nabi yang di Samaria itu, maka tentulah Nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Jadi ini seorang gadis yang bekerja di Naaman. Ya, dia memberitahukan kepada nyonya, tuannya, kasih tahu Naaman, ya, engkau akan sembuh kalau engkau datang ke Samaria. Ada seorang Nabi di sana, namanya Elisa. Kalau engkau percaya, datanglah ke sana. Jadi raja ini percaya, dia ke sana, membawa pasukan itu. Jumpalah Elisa di sana. Yes. Tapi Elisa tidak keluar. Dia hanya berkata, basuhlah dirimu di sungai 7 kali, engkau akan tahan sembuh. Ya, tapi sungai itu kotor. Ya, agak marah juga Nabi Naaman, Raja Naaman. Tapi pasukannya, ya, beritahu, kasih tahu, ya, mendukung dia. Itu perkara kecil, ya, bukan perkara yang besar. Ya, hanya cari air 7 kali masuk keluar sembuh, dia lakukan. Ya, sangkanya dia pikir Elisa kedua untuk menumpangkan tangan, dipikir begitu, padahal bukan. Sampai sana cerita lain. Intinya sembuh kalau percaya Tuhan Yesus. Hari ini juga demikian, kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita sembuh. Sakit penyakit, berbagai macam penyakit sembuh. Ayat yang keempat, lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel. Ayat yang kelima, maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta dan perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Jadi Naaman ini dia bawa sebagian harta bendanya. Dia mau kasih kepada Elisa, tapi Elisa menolaknya. Semua persembahan itu saya tolak. Ya. Jadi ditolak. Ya. Jadi pelayanan itu begitu, jangan mata duitan itu. Ya.
Jadi hamba Tuhan harus benar-benar. Ini Elisa luar biasa. Jadi hamba Tuhan yang tangguh, dahsyat. Harta benda orang dia menolak itu. Ya. Karena yang memberkati Elisa adalah Tuhan, bukan manusia. Ketika dia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kusta. Ya, jadi dia mengirim surat kepada Raja Israel. Ya, tapi Raja Israel marah. Ya. Akhirnya dia memberitakan diri untuk datang ke Elisa. Sebelum Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Jadi mandi di sungai Yordan. Ya, 7 kali. Ya. Masuk keluar 7 kali. Air sungai Yordan kotor. Tapi dia mau melakukannya supaya sembuh. Ya. Karena Tuhan mempercayai Elisa sebagai hamba. Ayat 11, tetap pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Ia menggerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Jadi Naaman ini pikir Elisa keluar untuk menjamannya, menggerak-gerak tangannya, tetapi tidak. Hanya berbicara dari dalam luar, pergi mandi di sungai Yordan 7 kali engkau akan sembuh. Lakukan itu. Dan memang dia sembuh. Ya. Ayat 27, tetap penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Jadi Gehazi ini ya, pembantu atau pengikutnya Elisa ini kena sakit kusta. Karena dia minta harta benda dari Naaman. Karena Elisa menolak. Akhirnya Elisa berkata, dari mana engkau? Kalau aku mengikuti engkau. Ya, jadi Naaman kasih sebagian harta bendanya, tapi Elisa berkata, engkau akan kena penyakit kusta. Ya, seperti saja. Ya, dan anak-anak cucumu juga akan kena. Makanya kena penyakit kusta. Jadi Naaman sembuh, pindahlah penyakitnya ke Gehazi. Jadi intinya kita jangan rakus. Kalau rakus ya seperti inilah kejadian. Contohnya seperti Gehazi. Sehat-sehat jadi penyakit karena rakus harta benda orang. Dan saya ingin lebih lengkap lagi baca ayat firman Tuhan pada hari ini, Rabu tanggal 23 Juli 2025 di 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama hingga ayat yang 27. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi oleh dia. Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Ayat 27, tetap penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.